Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manajemen 2 Reguler B Mata Kuliah Studi Kelayakan Bisnis Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nuraliza Selvia, NIM 190304057. Saya Mitra Gusni, NIM 190304103. Saya Nur Rahmawati, 190304049. Saya Melva Yolanda, 190304063. Saya Venstorus 190304006. Berikut penjelasan mengenai pasar permintaan dan penawaran dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada pengertian pasar. Aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis adalah segala hal yang menyangkut ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan dibuat oleh perusahaan. Sehingga aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis adalah hal pertama yang paling penting untuk dianalisa. Tujuan pemasaran pada perusahaan menganalisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis tentu memiliki sebuah tujuan. Dalam berjalannya pasar, setiap perusahaan memiliki sebuah tujuan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan penjualan dan laba, yang kedua untuk mengurangi persaingan, yang ketiga untuk menguasai pasar, yang keempat untuk melayani pihak tertentu, yang kelima untuk menaikkan jumlah produk di pasar. Berikutnya segmentasi pasar. Agar bisnis berjalan dengan baik, maka kita harus menentukan segmentasi pasar. Tujuannya agar tepat sasaran. Segmentasi pasar memiliki beberapa variabel. Variabel ini saya ambil dari ahli Philip Kotler, bahwa segmentasi pasar untuk pasar konsumen adalah yang pertama segmentasi berdasarkan geografis, yang kedua segmentasi berdasarkan demografi, yang ketiga segmentasi berdasarkan psikografis, yang keempat segmentasi berdasarkan perilaku terdiri dari yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga kegunaan, yang keempat tanggap terhadap produk. Sedangkan variabel dalam segmentasi pasar industri adalah sebagai berikut. Yang pertama segmentasi berdasarkan demografis, yang kedua karakteristik pegoperasian, yang ketiga pendapatan pembeli, yang keempat karakteristik personil industri, yang kelima faktor situasional. Berikutnya target pasar. Setelah kita menentukan segmentasi, selanjutnya melakukan analisis target pasar. Dalam menetapkan target pasar, maka ada dua kegiatan, yaitu yang pertama evaluasi segmen pasar, yang kedua memilih segmen. Berikutnya ada mengenai bauran pemasaran. Setelah kita menentukan segmentasi pasar, target pasar, dan posisi pasar, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pemasaran. Strategi yang dilakukan dalam bauran pasar adalah yang pertama ada produk, yang kedua harga, yang ketiga ada tempat, yang keempat ada promosi. Yang berikutnya pasar dan pemasaran. Kita bisa melihat aspek pasar dan pemasaran melalui hal berikut ini. Yang pertama potensi pasar, yang kedua jumlah konsumen potensial, yang ketiga daya beli masyarakat, yang keempat segmentasi, dan yang kelima situasi, yang keenam manajemen pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan dan penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Faktor penjual itu faktor yang mempengaruhi penawaran ada 9. Yang pertama adanya sumber daya yang tersedia. Penawaran dapat terjadi jika ketersediaan barang ketersediaan mencukupi. Yang kedua, faktor penjualan atau produsen.
Banyaknya jumlah produsen yang memproduksi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang, maka produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran. Yang ketiga itu harga. Harga merupakan faktor pendukung pertama dalam suatu penawaran, karena jika tidak ada harga, maka penjual atau produsen pasti bingung untuk melakukan penawaran. Yang keempat itu harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. Jika suatu barang yang disebut barang utama tidak ada atau mengalami kenaikan, maka konsumen akan mencari alternatif lain sebagai pengganti pemenuhan kebutuhan karena barang utamanya tidak ada. Yang kelima itu adalah biaya produksi. Untuk dapat melakukan produksi, seorang produsen memerlukan modal untuk membiayai produksinya, seperti untuk membeli bahan baku, untuk membayar gaji karyawan, untuk membayar membayar toko gitu. Yang keenam adalah waktu produksi. Waktu produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang. Penawaran akan terjadi ketika barang yang ditawarkan dapat diprediksi akan tersedia dalam tenggang waktu tertentu. Yang ketujuh, kemajuan teknologi. Yang ketujuh, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membantu mempermudah produsen dalam menyediakan barang maupun jasa. Pemanfaatan teknologi dapat mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kapasitas produksi, dan biaya produksi dapat ditekan. Dengan sendirinya, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak. Yang kedelapan itu adalah kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai peningkatan produksi dalam negeri guna mengurangi impor, hal ini mendorong para petani untuk meningkatkan jumlah dan kualitas panen. Yang kesembilan, pajak dan subsidi. Secara umum dalam istilah perpajakan, pajak dikenal sebagai kontribusi wajib dalam negara yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Sedangkan subsidi merupakan bentuk bantuan atau dukungan dari pemerintah yang diberikan sebagai bentuk upaya peningkatan hasil produksi kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Yang poin B itu ada permintaan. Pengertian permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah yang tertentu. Untuk faktor yang mempengaruhi permintaan, ternyata permintaan tidak berdiri sendiri, banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya itu ada jumlahnya. Faktor yang mempengaruhi permintaan ada 5. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan atau yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu meskipun kebutuhannya beragam, namun jumlah penduduk mempengaruhi permintaan. Oke, demikian presentasi dari saya. Mungkin bakalan dilanjutin dengan teman saya. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya mengenai mengukur dan meramalkan permintaan. Untuk dapat mengukur permintaan, kita harus memiliki database pemasaran, yaitu sekumpulan informasi atau data tentang para pelanggan atau klien kita yang dapat digunakan untuk menilai potensi mereka membeli produk atau jasa kita.
Nah, database umumnya diawali dengan informasi seperti nama, alamat, riwayat, pembelian, dan sebagainya. Kemudian ada titik awal yang masuk akal untuk pengujian dalam rangka mengukur tingkat permintaan pasar, yaitu 3 bagian yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap hasil-hasil usaha kita. Dalam urutan pentingnya bagian-bagian itu adalah daftar atau media yang kita gunakan untuk mencapai pasar kita. Penawaran yang kita buat untuk pasar kita guna membuat mereka memberi komitmen terhadap pemasaran kita. Nah, dalam penggunaan database, apa yang harus kita uji? Segala hal bila kita mempunyai cukup informasi dalam database. Jadi, bila kita memiliki 120.000 pelanggan, kita memiliki 120 database yang masing-masing harus mempunyai sifat-sifat dasar yang akan memungkinkan kita menyeleksi atau membuat segmen sebuah kelompok atau sel untuk diuji. Dari jumlah 120.000 pelanggan ini mungkin kita bisa seleksi dan mendapatkan 80.000 pelanggan potensial. Dari 80.000 pelanggan potensial mungkin bisa kita dapat data lain seperti terdapat 40.000 pelanggan yang telah membeli produk kita selama 6 bulan terakhir. Nah, dari data tersebut kita dapat menyimpulkan tingkat permintaan pasar saat itu dalam wilayah pemasaran kita yang harus kita capai dan yang telah berhasil kita capai. Nah, bila kita tidak memiliki database yang besar, kita harus melakukan hal yang sedikit berbeda. Tetapi kita harus tetap melakukan analisis database pemasaran kita dengan hati-hati untuk melihat pelanggan-pelanggan potensial terbaik kita yang akan memanfaatkan produk atau jasa kita dan kemudian kirimkan penawaran kepada mereka. Nah, pada poin ini di dalam program pengujian tentunya kita mungkin memikirkan ingin menyewa beberapa daftar alamat dari luar yang tersedia. Contohnya seperti broker daftar alamat yang memiliki nama baik akan membantu kita karena kita dapat menyediakan gambaran akurat tentang pelanggan-pelanggan kita sendiri yang bertindak sebagai kriteria penguji. Nah, sebuah daftar yang dikumpulkan adalah daftar yang diciptakan dari sebuah sumber seperti buku petunjuk telepon misalnya atau buku petunjuk lain. Dari daftar tersebut kita dapat mengukur tingkat pasar yang berkembang dan tingkat keberhasilan kita dalam pemasar produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya tempat terbaik untuk memulai adalah memperhatikan media yang digunakan oleh pesaing dan jenis iklan yang mereka keluarkan. Hal ini memberikan kepada kita suatu informasi dasar secara langsung dan membantu kita membuat persiapan suatu strategi pengujian pasar. Nah, ada juga cara lainnya yaitu untuk menguji tingkat permintaan atau kebutuhan pasar adalah dengan penawaran, yaitu usulan yang kita kirim kepada calon pelanggan atau pelanggan kita yang menyebabkan mereka memperhatikan produk atau jasa kita. Dengan kata lain, penawaran adalah apa yang ada di dalam untuk mereka kalau mereka menanggapi iklan, surat, atau telepon kita. Menguji pasar dengan pendekatan kreatif juga bisa dilakukan, walaupun strategi pemasaran yang kreatif kurang memberikan hasil-hasil sebanyak daftar atau media dan penawaran yang telah kita lakukan. Nah, kunci ke arah keberhasilannya itu adalah memahami pasar, pemasar yang cerdik, memusatkan sasaran pada manfaat produk atau jasa mereka, dan mengenali kebutuhan emosional pembeli pada saat yang sama. Nah, selanjutnya itu dengan kata lain mereka mengetahui bahwa agar dapat berhasil mereka harus membuat pembeli itu seorang pahlawan di dalam perusahaan mereka, walau itu hanya untuk sementara. Saya Nuraliza Sylvia akan menjelaskan tentang implikasi pada studi kelayakan bisnis atau disebut dengan SKB.
berkenan dengan permasalahan permintaan konsumen dan penawaran produsen serta bentuk-bentuk pasar, maka tugas analisis dalam melakukan studi kelayakan bisnis dari aspek pasar hendaknya yaitu yang pertama yaitu mampu menentukan produk atau jasa yang akan dijadikan bermake bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. Karena jika belum ada produk yang beredar di pasar, maka rancangan produk atau jasa dari studi ini akan menjadi pelapor di pasar. Dan yang kedua yaitu mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih, baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumennya. Dengan penentuan ini, maka manajemen selanjutnya akan mempersiapkan strategi dan kebijakannya untuk selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan permintaan konsumen akan produk yang akan dijual, serta pergerakan kemampuan para produsen dalam penawarannya di pasar, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif misalnya yaitu dengan metode statistika berupa teknik regresi atau forecasting. Dalam penentuan pergerakan permintaan konsumen, hendaknya informasi mengenai produk life cycle atau PLC dari produk sejenis dapat dibuat karena dengan diketahui bahwa produk berada pada posisi PLC-nya, maka perusahaan dapat melakukan strategi yang tepat dan yang matang. Dan yang keempat itu selain PLC-nya, analisis hendaknya mampu memberikan informasi tentang pangsa pasar, produk-produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing, baik untuk saat ini maupun perkiraan ke depannya. Dengan demikian, analisis dapat memprediksi peluang-peluang, ancaman-ancaman, sekaligus kekuatan-kekuatan yang akan dalam. Dan yang keempat yaitu selain PLC-nya, analisis hendaknya mampu memberikan informasi tentang pangsa pasar, produk-produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing baik untuk saat ini maupun perkiraan ke depan. Dengan demikian, analisis dapat memprediksi peluang-peluang, ancaman-ancaman sekaligus kekuatan-kekuatan yang ada dalam rangka meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya. Yang terakhir yaitu contoh studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha merupakan analisis terhadap sebuah bisnis apakah kedepannya berpotensi menguntungkan atau tidak. Pada dasarnya, studi ini membahas mengenai konsep dasar mengenai faktor-faktor dalam bisnis, apakah layak dijalankan pada sebuah pasar atau tidak. Hasil studi ini bisa menjadi bahan pertimbangan meyakinkan atau tidaknya bisnis dijalankan. Baiklah, kami akan mengambil contoh studi kelayakan bisnis roti goreng. Analisis studi kelayakan usaha roti goreng. Latar belakang, sarapan merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban sebelum menjalani pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Mengabaikan hal ini dan tidak sarapan bisa membuat cepat menjadi lemas dalam bekerja dan kekurangan produktif. Bagi anak usia sekolah, sarapan akan membuat mereka punya cukup energi dan nutrisi yang diperlukan otak untuk mencerna materi pelajaran di sekolah. Bisnis roti goreng merupakan pilihan menu sarapan yang sehat dan cukup mengenyangkan. Berikutnya rumusan masalah. Yang pertama, apakah bisnis roti goreng menguntungkan? Kedua, kapan bisnis roti goreng ini mengalami titik impas? Yang ketiga, bagaimana cara pemasaran usaha roti goreng ini? Tujuan dari usaha ini yaitu memperoleh keuntungan, membantu mahasiswa mendapatkan variasi menu sarapan di sekitar kampus sebagai solusi bisnis alternatif di tengah sulitnya mencari pekerjaan sekarang. Luaran yang diharapkan. Adapun kegunaan dari usaha ini yaitu memudahkan mahasiswa atau pelajar memperoleh sarapan pagi sehat. Solusi bagi mahasiswa lainnya mendapatkan tambahan uang, menumbuhkan komitmen dan tanggung jawab terhadap bidang usaha yang didirikan. Gambaran umum rencana usaha. Usaha roti goreng ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mendapatkan makanan bergizi sebelum atau pada saat jam
perkuliahan. Aspek dari pemasaran yaitu pemasarannya bisa dilakukan dengan door to door, membuka stand, atau menitipkan pada mahasiswa yang memang ingin bekerja sama. Adapun analisis SWOT usaha ini sebagai berikut. Pemasaran menarik menggunakan pesan berantai seperti WhatsApp. Belum ada usaha jenis di area kampus. Berikutnya aspek teknis. Karena usaha roti goreng ini masih berskala kecil, maka sumber daya manusia yang mengelola tidak terlalu banyak. Bahan baku untuk membuat roti dipersiapkan dengan cara membeli secara rutin agar kesegaran bahan tetap terjaga. Pembuatan roti dilakukan di pagi hari sebelum mahasiswa atau warga di sekitar kampus mulai aktivitas. Berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu aspek biaya. Sumber dana usaha berasal dari kantong pribadi atau owner atau pinjaman dan lain-lain. Estimasi titik impas. Analisis titik impasnya dari usaha ini adalah dihitung dari pendapatan atau keuntungan bagi dengan model usaha yang diperlukan. Kesimpulannya yaitu berikutnya kesimpulan dari contoh studi kelayakan usaha di atas. Dapat disimpulkan bahwa usaha roti goreng sudah cukup layak dijalankan. Modal yang murah, bahan baku yang mudah diperoleh, serta target pasar yang sudah ada membuat usaha roti goreng ini bisa berpotensi jadi besar dengan cepat. Lebih dari itu, kelancaran usaha ini juga tergantung kerjasama dari berbagai pihak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.